Shalom, sahabat dan saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan bersama-sama lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita semua tahu bahwa hidup terbaik itu adalah hidup yang punya perlindungan. Itu loh. Jadi kalau kesehatan ada perlindungan kesehatan, itu namanya imunisasi. Supaya bisa tahan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi butuh perlindungan. Firman Tuhan yang menjadi topik kita hari ini dan nama minggu hari ini disebut Estomihi. Jadilah gunung batuku, bentengku, untuk menyelamatkan aku. Firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 3. Siapa yang menjadi gunung batu perlindungan kita, siapa yang menjadi benteng perlindungan kita, itu akan menentukan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau bahasa sehari-hari, siapa backingnya? Jadi kalau backingnya jagoan, dia nggak ada takutnya, nggak ada gentarnya. Jadi siapa benteng kita, backing kita menghadapi kehidupan ini? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yang diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dengan topik Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana maksudnya Yesus, bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat,
Kita tahu dan kita telah mengalami atau sedang mengalami bagaimana perjalanan hidup ini, bagaimana tantangan-tantangan yang telah kita hadapi sendiri. Ada tantangan yang sangat berat, ada persoalan yang sangat berat, ada masalah yang sangat berat. Bagaimana kita menghadapi itu? Ada dua kemungkinannya. Kalau kita tadi tidak punya dukungan, tidak punya andalan, tidak punya benteng, tidak punya kubu yang bisa melindungi kita dari ancaman itu, kita akan selalu khawatir, kita akan selalu ketakutan. Jadi menjalani hidup ini gamang terus, khawatir terus, cemas terus. Saya tiap hari mengeluh terus karena dia khawatir terus menghadapi beratnya medan kehidupan. Tetapi sebaliknya satu lagi, kalau dia punya benteng, dia punya andalan, tadi kita bilang dia punya backing yang siap membackup dia, yang siap menolong dia, yang siap melindungi dia dari setiap ancaman, dari setiap bahaya, maka dia bisa melangkah pasti, dia bisa melangkah dengan yakin, dia bisa menjalani hidup ini dengan lebih riang dan gembira. Siapakah yang menjadi benteng saudara? Siapa yang menjadi estomihi bagi kita hari ini? Firman Tuhan mengajak kita bersama-sama dengan pemazmur berkata, jadilah gunung batu perlindunganku, jadilah bentengku untuk menyelamatkan aku. Dari Mazmur 31 ayat 3. Saudara, memang benteng terbaik itu adalah Tuhan, yang membuktikan dirinya sebagai benteng yang bisa diandalkan dalam diri Yesus Kristus. Tapi sayangnya masih banyak orang yang lebih memilih benteng-benteng yang lain, dukungan-dukungan yang lain, bukan Tuhan. Hari ini firman Tuhan memanggil setiap kita agar sekarang memilih, berkata estomihi, jadilah gunung batu perlindunganku kepada Tuhan, kepada Yesus. Dalam firman ini diceritakan kenapa Tuhan menjadi gunung batu perlindungan bagi kita. Yesus Kristus tadi dalam teks ini dikatakan, karena kami telah melihatnya, bahwa dia memang adalah pribadi yang memang bisa menjadi gunung batu perlindungan, yang punya kompetensi. Dia bukan kata-katanya, oh, ada di sana orang hebat loh, tapi itu katanya. Kalau ini bukan, saya saksinya, kata Petrus dalam teks ini. Kami saksinya, bukan hanya sendiri. Kalau sendirian kan bisa bohong. Ada mereka 3 orang yang melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwa bagaimana Yesus diagungkan, dimuliakan, menerima kuasa dari Bapaknya di surga. Jadi dia bisa diandalkan menjadi benteng pertahanan kita. Kemudian bukan hanya itu, perlu juga testimoni. Ada referensi, ada pendukung. Apa itu? Nubuatan. Jauh sebelum mereka bersama dengan Yesus ke atas gunung untuk dimuliakan, ribuan tahun sebelumnya sudah ada nubuatan yang menubuatkan Yesus yang akan datang, yang menjadi estomihi kita. Lalu fakta yang mereka hadapi di atas bukit, Yesus dimuliakan, dengan nubuatan-nubuatan yang mereka baca, yang mereka dengarkan dari firman Allah, semuanya itu meneguhkan. Semuanya itu meneguhkan. Bukan isapan jempol, bukan hanya sekedar katanya. Tapi benar-benar didukung oleh
fakta yang jauh sebelumnya, bukan yang tiba-tiba muncul. Jauh ribuan tahun sudah dinubuatkan gunung batu kita ini. Dan Petrus menyaksikannya bagaimana Yesus dimuliakan untuk menerima kuasa agar dia bisa menjadi gunung batu kita. Karena itu, tugas kita sekarang adalah berlindung kepada gunung batu itu. Jangan meragukannya lagi. Jangan ada yang ragu bahwa Yesus adalah estomihi kita. Bahwa kita bisa mengandalkan dia. Dia sebagai benteng kubu pertahanan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang mengerti kita, yang bisa memahami kita, yang selalu punya waktu untuk kita. Ini penting banget ya. Ada orang yang kuat, yang bisa kita andalkan, tapi dia tidak selalu punya waktu untuk menolong kita. Dia mampu, tapi dia tidak selalu punya waktu. Atau dia bisa sedang kecapean. Atau dia sedang ada urusan yang lain. Sehingga kita terabaikan. Tapi estomihi kita ini, Yesus Kristus, dia selalu ada untuk kita dan di pihak kita. Memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita. Jadi sahabat, persoalan-persoalan apapun yang sedang kita hadapi sekarang, persoalan tantangan-tantangan apapun yang bisa menghambat, menghalangi, bahkan mencoba membatalkan perjalanan hidup kita, kita nggak perlu khawatir. Jangan cari-cari lagi yang lain. Yesus, El Shaddai kita, ada lagu dia. Dia penolong kita. Dia estomihi kita. Dia bukit batu kita. Dia benteng pertahanan kita. Inilah pelajaran penting yang diharapkan kita terima, kita petik selama masa-masa pasion ini. Yesus bisa menjadi benteng pertahanan kita karena dia selalu punya waktu untuk kita. Dia memang punya kuasa dan dia punya waktu untuk kita. Dia bisa menjadi benteng pertahanan kita karena dia telah lebih dahulu mengalami pergumulan-pergumulan seberat apapun seperti pergumulan kita. Sehingga kalau kita sedang menderita, kita sedang susah, kita sedang tertekan, dan kita datang kepadanya, dia mengerti kita. Dia tidak memarahi kita, tapi dia ada di pihak kita. Menolong kita, membantu kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 2 ayat 18 begini. Karena ia sendiri, maksudnya Yesus, telah menderita karena pencobaan. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dia telah menderita karena pencobaan. Dia telah mengalami hambatan-hambatan yang pernah menghentikan dia. Tapi tidak ada yang bisa menghambatinya. Dia telah melaluinya. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Karena itu dia punya kompetensi menolong kita. Dia punya kompetensi menolong kita. Dalam Ibrani 4 ayat 5 dikatakan, sebab imam besar, dia imam besar kita, punya imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan. Karena itu dia selalu memihak kita. Bukan seperti kita kalau kita lihat, itu aja udah ngambek, itu aja udah nangis, itu aja udah hands up. Enggak. Dia mengerti kita. Maka ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. Jadi dia telah dicobai, tapi dia tidak berdosa. Dia telah mengalami hal-hal yang pedih, perih, dan sesakit-sakitnya.
Tapi dia sudah menang. Karena itu dia punya kompetensi, ya. Dia punya kemampuan untuk menolong kita. Dia bukan hanya kasihan ya, enggak. Dia ikut menderita bersama dengan kita. Itu makanya dia bisa menjadi estomihi kita. Jadi sahabat, apapun persoalanmu, apapun masalah yang sedang kamu hadapi, tantangan apapun yang mencoba menghentikanmu, atau mencoba menjatuhkanmu, atau mencoba mencelakakanmu dalam hidup ini, sekarang kita boleh bersama-sama estomihi. Engkaulah gunung batu perlindunganku, engkaulah bentengku untuk menyelamatkan aku. Bukan berarti persoalan kita jadi gampang. Bukan berarti kita jadi bebas dari masalah. Tidak. Persoalan akan terus datang bertubi-tubi. Seperti badai ombak yang terus bergulung-gulung menghempas biduk kehidupan. Tapi kita tidak akan jatuh. Justru bersama estomihi, badai yang terus bergulung-gulung itu, yang sepertinya nampaknya mau menenggelamkan kita sekarang, semua itu justru mendorong kita lebih cepat sampai ke tujuan, membuat kita bertumbuh makin menjadi diri kita yang terbaik. Itulah keunggulan dari orang yang ikut dalam pasion Yesus. Jadi selama minggu-minggu pasion ke depan, ya, selama minggu-minggu pasion ke depan, kita terus belajar bagaimana kita menghadapi pasion-pasion kita. Jadi kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah menyerah, tidak mudah kecut hati, tapi kita akan terus melangkah pasti karena aku punya estomihi yang ada untukku 24 jam menolong saya, membimbing saya. Dan ingat sahabat, pertolongan Tuhan itu tidak selalu berupa suara dari surga. Ada langsung bantuan, tidak. Ada kalanya pertolongan Tuhan itu bisa kita rasakan. Kita harus baca firman. Harus baca firman. Dengan membaca firman-Nya, kita akan menemukan apa kata Tuhan yang menolong kita dalam setiap persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi ini. Sahabat, mari melangkah pasti bersama Yesus yang sudah menjadi estomihi bagi kita. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur benar dalam kehidupan ini kami sering ketakutan, khawatir, cemas. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan, meski banyak tantangan, ada musuh-musuh yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan, kami tidak perlu khawatir karena kami memiliki estomihi, gunung batu, perlindungan yang punya waktu untuk menolong, yang punya kompetensi untuk memberi kekuatan kepada kami. Sehingga meski tantangan dalam medan kehidupan ini berat dan sulit, Engkau akan senantiasa menuntun membimbing tangan kami. Sehingga medan-medan sulit ini bukan menjatuhkan kami, tapi justru membentuk kami makin tangguh dan menjadi diri kami yang terbaik. Tuhan, terima kasih untuk firman. Dan biarlah setiap orang yang mendengar firman ini mempunyai perspektif baru tentang kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, sakit, penyakit dalam hidup ini. Karena kami mempunyai estomihi, Raja yang agung mulia, yang punya waktu untuk memberkati, melindungi. Terpujilah nama Bapa di surga. Dan setiap orang yang mendengar firman ini
diteguhkan, dikuatkan. Melalui proses perjalanan kehidupan suka dukanya, bertumbuh menjadi dirinya yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus, Estomihika. Amin. Halo sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.